Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ejo El Barokah. Dan alhamdulillah di sini kita akan membahas satu bab ya, yang terakhir ya, di mana bab ini adalah merupakan bab di penghujung semester genap ya. Di penghujung semester genap ini kelas 11, yaitu kita di sini akan membahas tentang toleransi ya, merupakan salah satu alat pemersatu bangsa ya. Dan di bab ini juga kita akan masuk segmen Kurdis atau Quran Hadis, di mana di sini nanti kita akan sebelum kita membahas tentang bagaimana itu toleransi secara lebih dalam, kita akan membacakan satu ayat ya, satu dua ayat yang kemudian akan kita terjemahkan perkosakatanya, dan baru kita identifikasi tajwid daripada hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat tersebut ya. Barulah setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana itu toleransi ya, sehingga bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa ya. Lalu bagaimana kelanjutan daripada ini materi? Simak video saya selengkapnya. Baik, sekarang saya akan membacakan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menerjemahkan perkosakata ya. Sudah saya tandai beberapa titik di situ untuk kita lebih mudah menandai kata yang dimaksud. Yang pertama yaitu waminhum. Waminhum di sini artinya dan di antara mereka. Kemudian yang kedua man, yaitu ada orang yang. Yu'minu, beriman. Bihi, dengannya atau kepadanya, yaitu beriman kepadanya atau dengannya. Yang di sini dimaksud adalah kepada Al-Qur'an. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yang la yu'minu, tidak beriman, bihi, kepadanya, yaitu kepada Al-Qur'an. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in
Dan jika kadzabuka, mereka tetap mendustakan kamu, ya, mendustakan kamu ini maksudnya kamu di sini dimaksud adalah Nabi Muhammad, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, maka katakanlah, li, bagiku, amali, pekerjaanku, walakum, dan bagimu, amalukum, pekerjaanmu, antum, kamu, bariuna, tidak bertanggung jawab, mimma, terhadap apa-apa yang a'malu, aku kerjakan, wa ana, dan aku pun, bariun, tidak bertanggung jawab, mimma, terhadap apa-apa yang ta'malun, kamu kerjakan. Baik, ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa ya Allah ini memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa di antara orang-orang ya yang di sekitar Rasulullah itu ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya, akan tetapi juga ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Dan yang lebih mengetahui ya siapa yang beriman dan siapa yang tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika di antara mereka itu tetap ya mendustakan kebenaran ajaran daripada Nabi Muhammad SAW, maka ini diajarkan oleh Rasulullah. Ketika sudah disampaikan ilmu ya, disampaikan firman Allah, wahyu Allah, kok tetap tidak mau beriman, maka ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah ya, bagiku pekerjaanku ya, li amali ya, dan walakum amalukum, dan bagimu adalah pekerjaanmu. Ini kalau sudah mentok ya, artinya sudah diberitahu tapi tetap ngeyel misalnya, tidak mau beriman ya. Kemudian diajarkan lagi, lebih tegas lagi ya, antum bariuna, kamu tidak akan bertanggung jawab, mimma a'malu, terhadap apa-apa yang aku kerjakan ya. Jadi kamu ya udah, itu urusan kamu ya, kamu nggak akan bertanggung jawab dengan apa-apa yang aku kerjakan. Dan aku pun ya, ini diajarkan juga oleh Allah kepada Rasulullah, dan aku pun juga tidak akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kamu kerjakan ya. Intinya yang penting saya sudah memberitahu. Perkara nanti ada apa-apa itu sudah urusan masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan identifikasi tajwid dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 ya. Kita akan coba untuk melihat kandungan tajwid di ayat ini. Yang pertama ya, itu juga sudah saya tandai titik-titiknya supaya kita bisa fokus ya ke titik tersebut. Yang pertama yaitu wa minhum. Minhum, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf H, di mana di sini hukumnya adalah idhar halki. Ya, cara membacanya gimana? Yaitu dibaca dengan jelas nun sukunnya, minhum. Jadi nggak boleh dengung, min tidak boleh, tapi minhum. Kemudian di situ ada juga setelah kata minhum ada man, di mana di situ ada mim sukun bertemu dengan mim hidup. Wa minhum man ya, mim sukun bertemu dengan mim hidup. Di sini adalah hukum bacaannya idgham mimi ya, idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan mim hidup. Dibaca namanya idgham, itu artinya berarti melebur ya, seakan-akan bertasydid. Huruf pertama melebur dengan huruf kedua ya. Jadi itu seakan-akan bertasydid padahal sebenarnya tidak ada ya, tidak ada tasydidnya. Kemudian yang ketiga mayu ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya, di mana di sini hukum bacaannya adalah apa? Idgham bi gunnah ya. Di antaranya idgham bi gunnah ada 4 huruf ya, nun, mim, wawu ya, dan dibaca ya melebur atau seakan-akan bertasydid bi gunnah, dengan
dengung. Jadi bacanya harus agak lama ya, ditahan leburannya tadi. Mayu gitu. Jadi nggak boleh cepat. Mayu nggak boleh. Mayu. Kemudian yang keempat yaitu di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Malla ya, lam alif itu ya. Malla. Nun sukun bertemu dengan huruf lam ini disebut dengan idgham bila gunnah ya. Tetap melebur, namanya idgham, seakan-akan bertasydid, akan tetapi ya bila gunnah, tanpa dengung. Jadi bacanya tidak boleh dengung seperti idgham bi gunnah tadi ya, jadi harus lebih cepat. Malla tidak boleh, malla tidak boleh, tapi malla. Berikutnya yaitu di titik berikutnya ya, titik kelima, wa ilka ya, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, di mana di sini hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki, di mana ikhfa hakiki di sini hukum cara membacanya adalah menyamarkan ya, atau dengung gitu ya. Jadi bacanya nun sukunnya maksudnya ya, dengungnya itu wa ilka gitu ya. Berikutnya ada fakulli di titik berikutnya ya. Fakulli, lam sukun bertemu dengan lam hidup ya, ini disebut idgham mutamatsilain ya, idgham mutamatsilain. Cara bacanya sama sebagaimana idgham, yaitu melebur ya, seakan-akan bertasydid ya, fakulli ya, karena di situ ada dua huruf yang sama, yang satu mati dan satu hidup. Berikutnya yaitu ada walakum amalukum. Walakum amalukum di sini mim sukun bertemu dengan huruf ain. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Di mana di sini hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Ya. Idhar syafawi. Idhar itu adalah jelas, ya. Artinya apa? Mim sukunnya dibaca jelas. Ya, kalau di nun sukun ada idhar halki, kalau di mim sukun ada idhar syafawi. Ya, mim sukunnya dibaca jelas. Walakum amalukum. Gak boleh lama-lama. Walakum amalukum. Salah, tapi walakum amalukum. Berikutnya yaitu ada kata antum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta ini adalah ikhfa hakiki. Ya. Namun perlu diketahui bahwa di ikhfa hakiki ini ada 3 huruf yang diperlakukan sedikit berbeda, yaitu huruf dal, ta, po. Ya, dal, ta, po. Nah, kalau ketemu salah satu kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 3 huruf ini, maka cara membacanya ya tidak lagi menyamarkan ya, tapi nun sukunnya jelas ya, seperti ya idhar, akan tetapi diberi dengung ya. Contoh antum ya, jadi kalau idhar halki kan antum gitu ya, kalau ini karena ikhfa antum begitu ya. Baik, setelah itu ada mim sukun bertemu dengan ba ya, di titik selanjutnya ya, itu disebut dengan hukum ikhfa syafawi, di mana ikhfa syafawi di sini namanya ikhfa, maka mim sukunnya dibaca dengung ya, karena bertemu dengan huruf ba. Antum begitu ya, ikhfa syafawi. Nah, kemudian jadi nggak boleh cepat-cepat ya, antum bari nggak boleh, tapi antum bari gitu ya. Baik, berikutnya ada apa ini? Titik selanjutnya yaitu mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kata ya, atau satu kalimat. Antum bari itu ya, kasroh bertemu dengan ya sukun itu kan mat, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau satu kalimat, maka ini disebut dengan hukum bacaan apa? Mat wajib muttasil ya.
dibaca panjang dengan panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Baik, kemudian kita lanjut ke titik yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu bari mimma. Bari mimma itu ya, ada domatain bertemu dengan huruf mim. Ya, berarti di sini adalah termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah, melebur atau seakan-akan bertasydid bi gunnah dengan dengung. Ya, kalau di situ ada lagi, kalau boleh saya tambahkan mimma, ya, mimma, ya, itu adalah gunnah. Ya, gunnah di situ adalah nun atau mim yang berharokat tasydid. Baik, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu kita akan mencoba untuk menjelaskan lebih dalam tentang apa itu toleransi dan bagaimana peran serta toleransi sehingga bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Baik, toleransi ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata tolerar, ya, tolerar yang artinya bersabar dan menahan diri, ya. Kemudian toleransi ini kalau dalam bahasa Arab itu seringkali istilah toleransi digunakan dalam bahasa Arab menjadi istilah tasamuh, ya. Jadi dalam bahasa Arab istilah toleransi ini seringkali dipakai adalah istilah tasamuh, ya. Apa itu tasamuh? Ya, tasamuh ini berarti bermurah hati atau lapang dada, ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan tasamuh ini artinya kelapangan dada, keluasan pikiran, dan juga toleransi itu sendiri, ya. Jadi kalau kamu ya mendengar kata tasamuh, maka itu artinya kita sedang membahas tentang toleransi. Dan karena kita sekarang membahas tentang mata pelajaran agama, maka sebaiknya kita gunakan istilah tasamuh, ya, supaya kita memiliki ciri khas yang membedakan antara mapel agama dengan mapel yang lainnya, ya. Baik, menurut istilah tasamuh atau toleransi tadi adalah kelapangan dada, ya, atau berbesar hati dalam hal saling menghormati dan menghargai atas perbedaan antar manusia dengan manusia yang lainnya, atau antar kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tasamuh ini, ya, merupakan salah satu akhlak terpuji, ya, di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai serta mau menerima perbedaan tersebut, ya, tentunya dalam koridor atau batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam, ya. Jadi bukan berarti toleransi atau tasamuh, ya, atau menerima perbedaan yang sembarangan atau tanpa batas, tidak, tapi toleransi yang tetap berada dalam koridor agama Islam. Nah, jadi maksud dari tasamuh ini, ya, adalah bersikap menerima dengan damai, ya, terhadap keadaan yang dihadapi, ya. Misal toleransi dalam urusan agama, ya, ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Namun tasamuh dalam beragama ini bukan berarti, ya, mencampur adukan antara urusan keimanan dan ritual urusan agama, ya, menjadi campur aduk dengan urusan manusia, ya. Artinya mencampurkan urusan hablum minallah dengan hablum minannas, bukan seperti itu, ya. Melainkan tasamuh atau toleransi yang dimaksud dalam urusan agama di sini, ya, dalam arti toleransi antar umat beragama di sini hanya sebatas kita mengakui eksistensi, ya, daripada keberadaan agama lain, dan kita membiarkan mereka
untuk menjalankan ibadah mereka sesuai dengan ajaran mereka masing-masing, ya, tanpa adanya gangguan atau intimidasi dari kita, gitu ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan juga dalam asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat pada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, ya. Jadi surat Al-Kafirun itu ayat 1 sampai 6 itu muncul, ya, bukan tanpa sebab, ya, tapi karena ada satu peristiwa yang akhirnya muncullah surat itu, ya, ataulah muncullah itu wahyu tersebut, ya. Apa itu? Jadi surat Al-Kafirun itu muncul, ya, dikarenakan saat itu, ya, ada beberapa orang kafir yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang mereka ini sebenarnya merasa merasa terganggu eksistensi mereka. Mereka merasa terusik dengan keberadaan Nabi Muhammad yang mengajarkan ajaran agama baru, yaitu agama Islam. Dan mereka juga merasa terganggu atau tersaingi juga karena umat Islam saat itu semakin lama berangsur-angsur semakin banyak, ya, sehingga mereka khawatir keberadaan umat Islam akan menggusur keberadaan mereka. Sehingga di antara mereka sampai menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya, bernegosiasi begitu dalam urusan agama, dan mereka menyatakan, wahai Muhammad, ya, aku berikan penawaran, ya, bagaimana jika dalam 1 tahun, ya, kamu dan umatmu menyembah Tuhan kami, dan di tahun berikutnya kami yang akan menyembah Tuhan kamu, ya, sehingga kita saling menghargai, ya, saling menghormati, ya, saling hidup rukun, kata mereka, ya. Bahkan ada riwayat lain yang menyatakan ada sekelompok orang kafir Quraisy saat itu menawarkan kepada Rasulullah 3 hal, ya, harta, tahta, dan wanita, ya, dengan syarat ketika harta, tahta, dan wanita ini diberikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah harus bersedia untuk meninggalkan ajaran agamanya, ya, dan kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, ya, atau leluhur mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, beliau diam dan menyatakan, aku menunggu wahyu yang turun daripada Tuhanku. Nah, sehingga turunlah itu, ya, surat Al-Kafirun, di mana surat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, ya, yang artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, maka untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Baik, dari turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu jawaban, ya, yang muncul atas peristiwa di mana ada semacam negosiasi, ya, atau tawar-menawar dalam urusan toleransi beragama. Sehingga di sini kita diajarkan, ya, dari peristiwa ini kita diajarkan bahwa untuk urusan agama maka tidak ada namanya toleransi yang menyangkut keimanan, ya. Jadi keimanan ini adalah harga mati, ya, sudah tidak boleh diganggu gugat,
Ya, nggak boleh kita toleransi dengan menyangkut pautkan urusan akidah atau keimanan kita. Ya. Nah, kemudian lalu bagaimana? Ini ada satu istilah yang juga seringkali muncul yang juga dikaitkan dengan toleransi ya, yaitu tenggang rasa. Ya. Lalu apa kaitannya tenggang rasa ini dengan toleransi? Ya, ini supaya untuk tambahan saja. Toleransi itu perbedaannya dengan tenggang rasa adalah kalau toleransi adalah cara kita ya menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Ya, sekali lagi, toleransi itu adalah cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Contoh, ada orang lain yang memiliki pandangan ya atau pemikiran atau bahkan keyakinan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan kita. Ya, maka disinilah toleransi itu dibutuhkan. Ya. Kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan tenggang rasa? Kalau tenggang rasa itu adalah cara kita menjaga perasaan orang lain ya terhadap perbuatan kita. Ya. Kalau tadi menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain, kalau ini tenggang rasa menjaga perasaan orang lain ya terhadap perbuatan kita. Ya, semisal kita tidak mengganggu atau ikut campur urusan tetangga ya selama aktivitas tersebut tidak melanggar hukum atau istilahnya tidak melanggar syariat ya, tapi juga tidak cukup hanya dengan itu ya, kita juga harus bisa menjaga perasaan tetangga sekalipun ya perbuatan kita tadi itu tidak melanggar hukum ya, semisal kita mungkin menghidupkan musik keras-keras di tengah malam ya, secara hukum mungkin tidak tidak ada aturannya, tapi ya kita jangan lupa di atas hukum masih ada yang lebih tinggi, yaitu etika. Selain hukum ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu etika atau adab ya, bagaimana cara kita bisa berdampingan hidup damai dengan menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain baik dengan ucapan, sikap maupun perbuatan kita. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi ringkasan materi terkait dengan toleransi sebagai alat pemersatu bangsa yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.